Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa tetap sehat lahir dan batin untuk siap-siap mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari di hari ini. Dan tentunya kita berselawat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang merupakan guru terbaik kita, yang mengajarkan pelajaran terbaik bagi kita, yaitu pelajaran untuk menjadi baik dan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Insyaallah hari ini akan masuk sesi ketiga dari materi penganggaran perusahaan. Materi cukup penting ya. Materi ini terkait anggaran penjualan ya. Anggaran penjualan yang kalau menurut saya ini adalah materi core ya dalam mata kuliah ini. Ada 6 bahasa yang kita bahas ya. Bahasan pertama terkait definisi, konsep, manfaat, faktor, politik harga, dan teknik forecast. Teknik forecast ini enggak semuanya saya bahas di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan keempat karena ini cukup banyak. Jadi saya akan sampaikan sekilas aja supaya tidak terlalu tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat. Oke, ada base quotes yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi anggaran penjualan ini kalau kita pahami itu adalah bukan anggaran kunci ya. Kunci yang harus disusun pertama kali sebelum anggaran-anggaran lainnya. Artinya kalau anggaran penjualannya udah salah, udah kurang tepat atau kurang baik, itu akan mengaruhi kualitas dari penyusunan anggaran-anggaran yang lainnya. Ya, terkait definisi, materi pertama ya, konten pertama. Definisi saya ambil dari 3 definisi ya. Dari 3 definisi ini kita akan coba rangkum bagaimana poin-poinnya ya, poin-poin yang akan dibahas dalam ini. Poin-poinnya. Nah, poin yang pertama adalah dari Navarin 2007. Jadi dia lebih spesifik kepada berapa sih kuantitas produk yang akan dijual ya. Jadi ini dia menentukan anggaran penjualan ini akan menentukan berapa jumlah produk yang akan dijual. Sedangkan kalau menurut Darsono dan Ali Purwanti 2008 lebih kepada berapa sih pendapatan yang akan didapatkan perusahaan di periode X seperti itu ya. Sedangkan kalau Tendi dan Sri Rahayu itu lebih spesifik ya. Kalau Navarin ngomong berapa produk yang akan dijual, Tendi akan berbicara kualitas barang apa yang akan dijual, apa kualitasnya untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah seperti itu. Otomatis kalau menengah ke atas ada penurunan dalam volume penjualan, tapi ada penaikan harga. Sedangkan kalau menengah ke bawah ada kenaikan dalam volume penjualan, sedangkan ada harganya malah mungkin akan cenderung lebih menurun ya, karena mainnya lebih pada skala perusahaan. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kuantitas, harga, dan tentunya ini lebih spesifik lagi. Dan dia menyampaikan dia akan jualan di daerah mana, apakah lokal, regional, atau nasional. Seperti itu, karena tiap daerah punya ciri khas masing-masing dan punya segmentasi masing-masing. Oke, selanjutnya ada konsep ya. Konsep anggaran penjualan itu ada di sini bahas terkait komponen pokok dalam penyusunan anggaran. Pertama, dasarnya apa sih kita menyusun anggaran ini? Dasarnya adalah tujuan perusahaan. Jadi ini harus inline sama tujuan perusahaan. Direkturnya mau apa sih gitu kan? Tujuannya apa? Oh, dia mau perusahaannya tuh visinya go internasional. Baru diturunkan dari tujuan itu ada strateginya. Strateginya apa? Ya, kita harus menguasai di pasar di regional X dulu nih. Soalnya kayak setahu saya kemarin itu ada perusahaan, saya pernah dulu di XL itu ketika masuk ke Indonesia pertama kali itu nggak langsung buat pemasaran di Jawa dan Sumatera, tapi dia ke daerah timur dulu, daerah NTB, Madura, daerah Papua ya, daerah Maluku, karena saat itu di sana orang masih jarang pakai Telkomsel, maka dia promonya lagi gencar di sana. Bahkan kalau sekarang kita lihat orang-orang di daerah NTB, Maluku, Sulawesi itu rata-rata lebih banyak pakai XL ketimbang Telkomsel ya. Artinya mereka ada strateginya dulu. Strateginya mereka ke pasar timur dulu nih. Ketika mereka sudah menguasai di pasar Indonesia Timur, baru mereka menambah ke pasar Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Barat seperti itu. Nah, baru disusun adalah forecastnya, perencanaan penjualannya. Dia rencana jualan di Papua berapa, di Maluku berapa, di ini berapa BTS yang harus dibangun. BTS itu ini ya, menara untuk ngambil sinyal itu berapa BTS yang dibangun. Terus baru nanti kalau sudah di tingkat keuntungan berapa, baru dia mau menambah ke pasar Indonesia Tengah seperti itu. Nah, jadi ada forecastnya ya, nggak ujuk-ujuk
oh udah kita maju nih, kita udah menguasai pasar di daerah Maluku dan Ambon dan Nusa Tenggara gitu kan, kita sudah cukup menguasai. Nah, cukup ini harus ditentukan dalam bentuk angka ya, di angka berapa, di tingkat laba berapa dia baru boleh ekspansi ke pasar Indonesia bagian tengah. Itu contohnya seperti itu. Nah, ketika kita menyusun anggaran penjualan, ini juga akan mempengaruhi namanya anggaran promosi. Di situ ada anggaran biaya dan akan mempengaruhi juga rencana pemasaran. Nah, manfaat anggaran penjualan ini menurut Weiss, Kelton dan Gordon tahun 2000 diantaranya adalah mengurangi ketidakpastian ya. Jadi perusahaan yang baik tentunya dia punya perencanaan di masa datang ya. Jadi kalau tidak ada perencanaan, otomatis tingkat ketidakpastiannya lebih tinggi seperti itu. Yang kedua adalah memasukkan kebijakan dalam manajemen ya. Jadi dari anggaran ini akan mempengaruhi kebijakan dari manajemen ya. Yang tentunya ketiga, memberikan informasi penting terkait pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Jadi dari laba yang sudah ada atau laba yang sudah ada di tahun lalu, itu rencana akan dimasukkan kemana laba ini, apakah laba yang ditahan, ataukah buat aset, ataukah buat nambah biaya promosi lagi gitu ya, atau nambah kenaikan gaji ya kalau misal ternyata bagus hasilnya. Yang keempat, memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Jadi kan penjualan ini kan nggak semuanya untung ya. Ada beberapa perusahaan misalnya dalam produk provider telekomunikasi itu kan ada beberapa paket ya, ada paket banyak lah, saya nggak hafal paketnya itu ya. Ada beberapa paket yang mungkin penggemarnya itu hampir nggak ada atau minim lah gitu. Nah, itu harus dikendalikan sama perusahaan yang sampai anggaran promosinya, anggaran produksinya tetap gitu. Padahal nggak bisa meraup, padahal tingkat penjualannya sangat minim, artinya itu nggak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu harus dikontrol sama perusahaan agar bisa dialihkan atau dibuat strategi baru atau dibuat produk baru atau dialihkan ke produk lain yang lebih banyak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu adalah bagian dari pengendalian ya, karena manajemen jangan sampai sesuatu yang nggak baik itu tetap berjalan di perusahaan gitu loh, sesuatu yang baik. Jadi itu akan semacam benalu yang akan menggerogoti produk-produk lainnya atau aspek-aspek manajemen lainnya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan ya. Pertama adalah faktor pemasaran ya. Apakah pasarnya itu lokal, regional, nasional atau internasional ya. Jadi kalau ingat, saya ingat koran ini ya, koran Jawa Pos ya. Jawa Pos itu satu koran nasional yang mungkin kurang terkenal secara nasional ya. Masih lebih terkenal Kompas gitu ya, terkenal Republika apalagi itu yang koran nasional itu. Nah, ternyata Jawa Pos ini dia nggak kalah saing, maksudnya itu nggak kalah akal gitu ya. Dia mainnya di regional ya, di nasional mungkin dia nggak punya nama, tapi dia bermain di regional. Akhirnya dia buat namanya anak perusahaan namanya Tribun ya. Ada kan, tahu kan, kalau dengar Tribun pasti kenal. Ada Tribun Jambi, Tribun Makassar, Tribun Lampung. Nah, itu sebenarnya anak perusahaan dari Jawa Pos. Dan ternyata ketika mereka main di regional, ternyata mereka bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak ketimbang mereka bermain di nasional. Artinya apa? Karena dia menangkap peluang. Ternyata banyak koran-koran nasional itu nggak menangkap gitu kan, atau tidak banyak menyajikan berita-berita daerah. Ya. Tidak banyak menyajikan berita-berita daerah, sehingga banyak orang daerah yang merasa apa ya, ini kurang terwakili gitu ya. Akhirnya mereka mengambil peluang itu dan membuat Tribun gitu. Dan mereka sukses di sana ya. Artinya walaupun secara nasional nggak terkenal, mereka ternyata sukses itu nggak hanya terlihat dari, ini membuktikan ya, sukses itu nggak hanya terlihat dari luasnya pasar ya. Bisa aja dia regional tapi dia nasional gitu kan. Dia mainnya di regional tapi ternyata Tribun itu aja ada di seluruh Indonesia gitu. Tetap nasional ya, cuman mainnya spesifik satu-satu gitu. Ya mungkin cost-nya akan lebih tinggi ya, otomatis cost-nya akan lebih tinggi karena biaya produksinya, biaya wartawannya juga beda gitu kan. Kalau nasional kan cukup satu wartawan itu untuk mengcover satu koran gitu kan. Sedangkan ini karena regional dia butuh lebih banyak wartawan gitu. Biayanya akan lebih banyak, cost-nya lebih banyak. Kedua, faktor keuangan. Nah, ini terkait anggaran risetnya berapa gitu ya, biaya promosinya berapa, terus ada kebijakan perusahaan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan ini sangat kadang subjektif ya. Kalau direkturnya itu mungkin ayahnya itu pintar, punya pengalaman bisnis segala macam, dia akan lebih mengestimate-nya lebih baik gitu ya, mengestimate-nya lebih baik. Ingat dulu ada perusahaan namanya Pocari Sweat. Pocari Sweat itu kan awalnya kan nggak laku ya, bahkan di Jepang pun nggak laku.
karena minuman itu asam ya. Rata-rata orang waktu itu suka minuman manis ya. Tapi yang bagus adalah kebijakan perusahaannya. Walaupun asam karena ini minuman kesehatan dan dia yakin akan laku, akhirnya dia melakukan promosi besar-besaran dan akhirnya sekarang laku ya. Bahkan di Indonesia, dia masuk ke Indonesia itu saat bulan puasa. Ini tadi bulan puasa kan. Ini tahun bulan puasa tahun berapa saya lupa, tahun 2000-an nggak salah itu Pocari Sweat masuk Indonesia. Jadi emang Pocari Sweat itu enaknya saat kita capek ya, keringetan, kan ada sweat itu kan keringet ya. Saat kita keringetan, kita minum Pocari Sweat itu baru terasa enak rasanya. Nah, dan mereka bagus, mereka masuk ke Indonesia saat bulan puasa. Ya, saat bulan puasa, sehingga masuk ke Indonesia saat itu cukup menerima, bahkan sampai sekarang. Kebijakan pemerintah mungkin kayak sekarang tuh ada kebijakan pelonggaran pajak mobil ya. Jadi kalau mau beli mobil ya sekarang ya. Jadi hampir mobil yang masuk ke Indonesia itu nggak kena biaya cukai ya, nggak kena biaya cukai, sehingga harga mobil lebih murah seperti itu. Terus itu akan mengaruhi anggaran ya. Oh, mumpung lagi mobil lagi murah nih, kita alihkan anggarannya untuk beli mobil aja nih. Nah gitu kan. Jadi seperti itu. Faktor yang keempat ada faktor demografis. Jadi demografisnya jumlah penduduk ya, makin banyak. Misalnya kalau kita lihat data di BPS, ternyata selama 3 tahun yang belakang ini jumlah bayi yang lahir itu sangat banyak ya. Artinya kalau jumlah bayi makin banyak, kebutuhan akan produk bayi akan semakin meningkat. Dan yang kedua adalah mungkin di tahun-tahun yang akan datang itu kebutuhan akan mainan anak juga akan meningkat, karena bayi ini kan nggak cuma bayi terus ya, dia akan meningkat umurnya menjadi dari bayi menjadi balita, dan balita butuh mainan kan. Makanya kalau kita lihat sekarang itu jumlah toko mainan di Jambi cukup banyak, karena emang kalau kita lihat data BPS jumlah bayi semakin banyak di Jambi ini seperti itu. Nah, ada faktor personalia, kita punya target tapi ternyata SDM-nya nggak mendukung. Nah, itu adalah tugas SDM. Faktor lainnya bisa dibaca di ini ya, macam-macam. Ada salah satu ini, selanjutnya terkait politik harga. Ini umum aja ya. Contoh, jadi menentukan harga itu macam-macam caranya ya. Misalnya kita Bekas Sejahtera, dia target penjualan 6.000 unit produknya ya. Jadi harga satunya 1.000 unit, dia targetnya 15 juta, variabel 30 juta. Namun karena wabah corona, ternyata target penjualan itu menurun. Biasanya ada 3 pilihan bagi perusahaan saat laba itu menurun. Pertama adalah mempertahankan rencana yang awal, ya, rencana awal. Yang kedua adalah menaikkan harga. Ya. Ini asumsi ya. Jadi ini bisa aja 15%, bisa 5%, bisa 10%. Ini hanya angka ya. Bisa dimainkan tergantung bagaimana tingkat perubahan di masyarakat ya. Yang ketiga atau menaikkan volume penjualan tapi harganya turun ya. Artinya yang ketiga ini lebih mungkin dia karena mungkin lagi corona ini kan, jadi harganya diturunkan tapi volume penjualan menaikkan gitu kan. Harga diturunkan, harganya diturunkan tapi volume penjualan menaikkan ya. Biasanya emang seperti ya. Jadi kalau harga turun permintaan banyak gitu ya secara ekonomi dasar ya. Tapi kalau harga naik permintaan akan menurun gitu kan. Nah, ini pilihan. Nah, kalau kita lihat di sini hitungan sini ya. Jadi kalau ini angkanya sama-sama 10%, otomatis otomatis ininya sama. Pendapatannya sama 59 juta. Dan ini menurun ya dari yang direncanakan pendapatannya. Tapi coba kita lihat di sini, walaupun pendapatannya menurun, dengan volume penjualan yang mungkin lebih rendah, yang awalnya cuman dengan harga yang dengan volume penjualan yang lebih rendah, yang awal 60.000 ya 54.000, ternyata laba yang didapatkan malah lebih besar gitu ya. Nah, maka kan kalau orang jual kan yang penting labanya berapa gitu ya. Gak masalah dia jualan berapa, ya cuma 54.000, tapi kalau labanya segini artinya dia lebih untung. Nah, ini kan strategi ya. Atau yang ini ya, dia menurunkan harga gitu kan, harganya diturunkan ya, tapi volume penjualan dinaikkan. Ya, risikonya ternyata labanya malah lebih kecil daripada yang direncanakan. Ini cukup banyak ya, perbedaannya cukup banyak, hampir 4 jutaan ya, hampir 4 jutaan. Jadi ini tergantung pilihan ya. Emang kalau kita lihat hampir dalam politik harga ini yang paling menguntungkan itu adalah dengan menaikkan harga dan menurunkan volume penjualan. Coba deh dihitung dengan kalian bikin case sendiri, hampir semuanya itu akan hasilnya itu volumenya yang pilihan kedua ini yang paling menguntungkan.
Tapi angka ini nggak saklek ya, bisa aja angkanya harganya naik ke 5%, nah, volume penjualnya turunnya juga cuma 10% atau 15%. Nah, itu hitungan sendiri. Jadi angka ini bisa dimainkan tergantung kebijakan perusahaannya. Oh, ternyata kalau naikkan harga 10% itu nggak bisa, karena biasanya pasar sangat sensitif ya. Jadi kalau seandainya kita naikkan harga 10% sedangkan pesaing kita nggak naikin harga, orang langsung pindah ke sebelah gitu kan ya. Jadi kebijakan menaikkan harga ini sangat sensitif ya, sensitif apalagi terhadap pelanggan yang sudah loyal gitu kan, terhadap pelanggan yang sudah loyal. Oke, selanjutnya nah ini cuman sedikit intermezzo ya. Jadi ada dua pendekatan perusahaan terhadap anggaran penjualan ini. Ada yang spekulatif, nggak menghitung, saya suka-suka aja lah gitu, nggak usah ngitung anggaran penjualannya gitu kan. Ada yang sifatnya kalkulatif risk, dia menghitung setiap resiko yang ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, ini ada langkah dalam menyusun anggaran. Langkahnya adalah, pertama adalah mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan tadi ya. Ada faktor pemasaran, ada faktor keuangan, ada faktor demografis, itu diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan kita akan beda gitu ya. Misalnya kayak pasar ini, pasar motor bebek gitu ya, di Indonesia akan laku tuh, di Asia Tenggara khususnya motor bebek itu cukup laris ya. Tapi kalau kita jualan di Amerika nggak laku motor bebek ya, karena itu faktor demografis ya. Karena masyarakat Amerika culture-nya itu nggak suka motor bebek gitu ya. Maunya itu moge, motor gede atau motor apa tuh ya, yang 6 giginya 6 itu motor balap gitu ya. Itu lebih laku di sana ketimbang motor bebek gitu ya. Kedua adalah menetapkan harga jual produk ya, dan daerah tertentu. Jadi harga jualnya harus kita tentukan. Biasanya kalau saya melihatnya dari ini, UMP-nya berapa di situ, UMP-nya berapa. Biasanya dari UMP ini dipotong untuk biaya kebutuhan hidup berapa segitu, untuk biaya kebutuhan anak berapa situ ya, dikira-kira dari situ. Atau lihat dari harga pesaing yang ada di situ berapa ya. Paling gampang yang lihat harga pesaing ya, harga pesaing. Selanjutnya adalah membuat taksiran. Nah, ini yang kita bahas nanti, taksirannya berapa. Forecast ya, taksiran itu ramalan penjualan atau forecast sama aja. Berhitungkan anggaran dan menyusun ya. Nah, kita masuk ke forecast ya, atau ramalan penjualan. Nah, ini ramalan ya, hanya sekedar ramalan, bisa benar bisa enggak ya, mainnya di angka ya. Kalau secara definisi adalah teknik proyeksi tentang permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi. Jadi pertama ya saya mention di sini atau saya disclaimer di sini, ini hanya asumsi manusia yang bisa benar bisa salah. Ini ikhtiar bahasanya. Kita manusia berusaha tapi tetap Allah yang menentukan. Nah, forecast itu ada mempengaruhi tapi dia juga dipengaruhi. Pertama, forecast itu dipengaruhi oleh sifat produk yang kita jual ya. Sifat produk ini, apakah produknya ini adalah untuk kalangan menengah ke atas ya, produk mewah atau produk biasa gitu kan. Ada kan barang kan kualitasnya banyak ya, banyak kualitasnya ya. Ada kualitas A, B, C gitu kan. Kita jualan kurma aja, ada kurma ajwa, ada kurma sukari ya, ada kurma mejol gitu kan, ada kurma apa tuh yang bagus tuh, rutop gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi daripada itu sifat produknya ya. Apakah produknya tahan lama? Kalau kurma kan tahan lama, bisa setahun tuh nggak basi. Apakah produk yang cepat basi itu kan, kayak produk buah-buahan itu kayak rambutan itu nggak tahan lama ya, seminggu 2 minggu tuh udah busuk ya biasanya. Metode distribusi, apakah langsung, apakah online, biasanya perusahaan dibanding perusahaan kita. Kita lihat nih perusahaan kita ini posisinya di mana nih, apakah kita masuk perusahaan besar. Kalau perusahaan besar itu biasanya main jualan juga besar ya, main jualannya juga besar. Kalau perusahaan kecil otomatis kita mainnya di retail ya, langsung konsumen ya. Data historis yang tersedia. Jadi untuk forecastnya ternyata kita butuh data historis ya. Kalau nggak punya data historis, kita bisa mengambil dari data historis pesaing kita gitu. Pesaing kita yang selevel maksudnya. Misalnya kita baru startup, baru mulai gitu kan, kita lihat nih data pesaing kita gimana ininya perkembangannya. Otomatis itu sebelum dikurangi dengan biaya promosi segala macam ya. Nah, soalnya forecastnya mempengaruhi apa aja sih? Dia otomatis forecastnya akan mempengaruhi pertama perencanaan produksi, berapa jumlah yang harus diproduksi,
berapa persediaan barang jadi harus disiapkan. Terus juga mesin-mesin, kira-kira untuk memproduksi barang 1000 unit itu butuh mesin berapa. Oh, mesin ini kapasitas produksinya adalah 5000 per 550 per hari gitu kan, kapasitas produksinya. Berarti kalau kita butuh 1000 berarti 50 kali berapa tuh, 50 kali 3, berarti dibagi ini ya, dibagi 20 ya, ya sekitar 20 ya, 20 ya, butuh sekitar 20 mesin ya, butuh sekitar 20 mesin gitu kan, dibagi 50. Itu investasi pada aktiva tetap kayak tadi kan. Kalau dia jualannya pakai mobil, nah mumpung lagi harga mobil ini kita beli mobil. Investasi pada barang-barang yang sifatnya dia tetap ya, butuh lahan berapa untuk produksi 1000 tadi, kita butuh lahan berapa nih, butuh gudang berapa nih ya untuk menampung stoknya itu. Ada rencana pembelian bahan mentah, dan intinya adalah aliran kasnya berapa biaya tetap, berapa biaya variabel, itu akan mempengaruhi di situ. Nah, teknik forecast ini macam-macam ya. Kalau yang pertama, ini sebenarnya yang paling umum dilakukan adalah berdasarkan judgmental method ya, berdasarkan pendapat dari salesman. Jadi salesman punya pengalaman, dia punya record gitu kan. Nah, dia bisa menentukan, oh kira-kira kayaknya menurut saya ini di tahun-tahun yang datang nih prodi S2 lebih diminati kepada prodi S1 gitu. Itu pengalaman dari marketing daripada kampus ya. Atau produk yang berbau halal itu akan lebih diminati di tahun-tahun yang mendatang karena sudah ada budaya hijrah ya, dari artis, dari segala macam. Kita lihat sekarang di Lifebuoy itu dia nggak cuman bau bau anggrek gitu ya, sabun-sabunnya itu ya. Sekarang tuh saya lihat ada bau kasturi, bau kurma ya, bau kurma sama bau habatus sauda gitu ya. Yang pasta gigi juga seperti itu. Yang berbau herbal itu lebih banyak diminati sekarang ya. Terus ada sales manager, ada ahli biasanya ya, ahli dari kampus biasanya kan, bagaimana pendapat mereka seperti itu. Dan nantinya ada survei konsumen ya, survei konsumen ya bagian daripada riset pasar ya, riset pasar. Nah, ini adalah yang umum ya. Biasanya kita nggak bahas di materi kali ini forecast yang judgmental methodnya karena ini harus ke lapangan ya, harus ke lapangan. Survei juga biasanya ini kita akan buat survei ya, ini kita akan coba buat survei bagaimana sih contoh dari survei konsumen tersebut ya. Survei konsumen ini untuk apa sih? Untuk meraup pendapat konsumen terkait keunggulan dan kelemahan produk kita misalnya. Atau kita mau produk ini baru, kita survei apakah layak untuk dijual, apakah banyak peminatnya apa enggak gitu ya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang kedua ini ya, forecast berdasarkan perhitungan statistik ya, statistical method ya. Dan lebih terbatas pada yang A aja, analisis trend ya. Insya Allah pekan depan kita akan bahas analisis korelasi regresi, dan kalau waktunya cukup kita bahas terkait analisis industri, produk lain, dan penggunaan akhir ya. Dia materi forecast pada hari ini hanya ini ya, trend ya, yang dibagi menjadi 3, bebas, metode setengah rata-rata, dan metode trend matematis. Oke, analisis trend atau garis bebas ini sangat gampang ya, maksudnya itu gampang banget lah gitu ya. Jadi tapi dia punya kelemahan, dia sangat subjektif dan kurang memenuhi pesanan ilmiah yang sehingga jarang digunakan. Sebenarnya ini jarang digunakan tapi sering ditunjukkan gitu ya, jarang digunakan tapi sering ditunjukkan dalam setiap presentasi. Kalau kita lihat tuh banyak sekali orang-orang menunjukkan, oh ada ini penjualan saya ini kurvanya selalu meningkat setiap tahun, dan diprediksi itu akan meningkat juga di tahun yang akan datang. Itu secara nggak langsung dia sedang menggunakan analisis tren gitu kan, secara nggak langsung dia sedang menggunakan analisis tren. Ini banyak digunakan ya sebenarnya dalam ini ya, digunakan ketika presentasi ya, dan diprediksikan akan meningkat di masa yang akan datang karena kurvanya terus meningkat ya. Jadi ibarat kata dia hanya mengambil garis lurus dari bawah, yang kuning ini ya, lihat ya. Yang hijau ini adalah yang biru ini adalah data faktual angka penjualan dari tahun 2010 sampai 2019 ya. Nah, dari sini dia hanya mengambil garis lurus, coba bayangkan, hanya mengambil garis lurus dari tahun 2008 nih sampai ke tahun 2020 ya di sini ya. Dan proyeksinya akan selalu meningkat seperti itu. Akan selalu meningkat. Karena kita lihat garisnya akan selalu meningkat gitu kan.
selalu meningkat. Trennya itu meningkat ya, trennya meningkat ya. Dia hanya membeli garis ini aja ya, trennya meningkat berdasarkan penjualan tahun lalu. Jadi bisa aja dia 2010 ini kira-kira angkanya akan naik sampai 3.500 gitu kan ya. Karena dia mengacu pada garis ini, garis maya yang dia buat berdasarkan data penjualan di tahun yang lalu. Gitu aja ya. Jadi dia bebas aja, dia garis bebas gitu kan, bebas membuat garis gitu. Nah, itu bisa dipahami ya, insyaallah gampang. Yang kedua adalah metode setengah rata-rata atau semi average. Jadi poinnya di sini, data itu dibagi menjadi dua. Data itu dibagi menjadi dua. Jadi metode setengah rata-rata biasanya digunakan kalau seandainya data historisnya itu berjumlah genap ya. 2015 sampai 2020 itu kan genap ya, ada 6 ya, ada 6 tahun datanya. 6, 8, 10, 12 gitu kan. Nah, itu biasanya digunakan dalam data yang sifatnya genap gitu kan. Karena kalau datanya ganjil itu nggak bisa dibagi dua. Nah, datanya nggak bisa dibagi dua. Karena syaratnya adalah dia harus dibagi dua, Nah, kalau kayak contoh ini, data berkah PT Berkah Sejahtera ini, datanya kita bagi dua menjadi 2016 sampai 2017 dan 2018 sampai 2020. Cara menghitungnya gampang. Alhamdulillah. Jadi dari jumlah penjualan di kelompok 1 ini dijumlahkan, dicari rata-rata, dijumlahkan, cari rata-rata, dijumlahkan juga, dijumlahkan di total ini, terus ketemu rata-ratanya. Nah, yang menjadi patokan di sini, yang jadi ini ya, rumusnya ya. Yang jadi patokan di sini adalah data tengah ya, data tengah daripada apa? Daripada kelompok 1 ya. Jadi hitungannya adalah 0 di kelompok 1 ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi nolnya itu ada di data tengah kelompok 1. Itu kalau tiap kelompok jumlahnya ganjil. Tapi kalau kelompoknya berjumlah genap, katakanlah jumlah datanya ada 8 gitu ya, data yang ada 8, otomatis itu nggak pakai 0 ya, pakainya min 3, 1 angkanya harus ganjil, min 3, min 1, 1 dan 3 kalau dia genap ya, kalau dia genap ya. Ini kan 6 ya jumlah datanya ya, tapi kalau dibagi 2 dia akan jadi 3 gitu kan, jadi jadinya ganjil gitu kan, tiap kelompok ini ganjil ya. Kalau ganjil ini berlaku seperti ini, min 1, 0, 1 ya. Dan di data kelompok 2 tinggal melanjutkan aja 2, 3, 4, ini akan menjadi X-nya, Tapi kalau datanya genap, otomatis ini jadi akan 8 gitu kan, otomatis masing-masing kelompok akan ada 4 tahun ya, akan ada 4 ini ya, 4 jumlah penjualan, ada 4 Y-nya ada 4 gitu kan, Y-nya ada 4. Nah, kalau Y-nya ada 4, data yang paling atas dimulai dari min 3, min 1 dan 1 dan 3 dan seterusnya, seperti itu ya. Poinnya ini harus sama ya. Lihat, kalau ini kan min 1, 0, 1, ini harus sama, jadi harus seimbang ya. Kalau di total ini angkanya adalah 0. Kalau di total X di kelompok 1 ini adalah 0 ya. Sama juga kalau angkanya 4, kalau di total angkanya adalah 0, seperti itu. Nah, kalau yang selanjutnya kelompok 2 itu hanya meneruskan. Kalau kelompok di kelompok 1-nya itu terakhirnya adalah 3, berarti sini adalah 4 ya. Adalah 5, 6, 7 ya. Jadi ganjil ya. 5, 7, 9. Jadi kalau genap berarti lanjut aja 1, 2, 3, 4. Dan ini akan menjadi X-nya. Kalau kita kasus yang ini, kalau kita lihat H-nya itu adalah 6.500. Lalu dari mana? Dari ini ya, dari average daripada kelompok 1. Sedangkan average kelompok 2 adalah 6.980. Dan ini dibagi 3 ya. Dibagi 3 dapatlah apa namanya ini ya, dapatlah namanya B ya, dapatnya B itu 160, dapatlah B 160. Nah, ini dikalikan dengan X ya, sehingga persamaannya adalah 6.500 dikali dengan X. Misalnya kalau kita cari tahun 2021, berarti X nya adalah apa? 5 dari mana? Kan kalau 2020 adalah 4, kalau 2021 berarti adalah 5, kalau 2022 berarti adalah 6 X nya, dan terus berlanjut seperti ya. Dan angkanya adalah prediksi ya, jadi orang bisa menentukan angka penjualannya di bawah angka ini tapi nggak terlalu jauh, atau di atas angka ini tapi juga nggak terlalu jauh. Dia ini hanya angka prediksi ya, angka prediksi ya. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya, insya Allah bisa dipahami ya.
selanjutnya ada namanya tren secara matematis. Kalau tadi tren setengah rata-rata, tren matematis. Tren matematis ini bagi lagi menjadi dua, yaitu metode Moment dan metode least square ya, least square. Metode Moment ini bedanya tipis sekali dengan metode semi average, yaitu kalau tadi semi average itu adalah pemberian skor X-nya itu di tengah, di data yang ada di tengah dan spesifik di kelompok pertama. Tapi kalau Moment itu enggak ada pembagian kelompok dan X-nya ditentukan atau nolnya ditentukan pada data pertama yang muncul ya, data pertama yang muncul ya. Lihat contohnya di sini. Sama datanya ini, kalau saya ambil datanya 5 tahun. Ini lebih fleksibel ya. Bisa untuk data kalau kita punya data historis yang ganjil bisa menggunakan data ini. Kalau menggunakan data yang data historis yang genap, kita juga bisa menggunakan data metode ini gitu ya. Tapi kalau kayak tadi yang semi average itu hanya bisa digunakan pada data yang jumlahnya genap seperti itu. Nah, contohnya gini ya, Jalur Sejahtera untuk alat verifikasi Islami ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan tingkat penjualan sebenarnya data yang ada di sebelah kiri ya. Dari data sebelah kiri ini kita lihat kira-kira jumlah penjualan yang akan kita jual di tahun 2021 itu berapa. Ini pertanyaannya 2021 dan 2022 ya. Berarti kalau kita lihat persamaan tadi yang ada di atas ini ya, persamaan di sini berarti N-nya ya 2 juta 4 jumlah penjualan selama 5 tahun belakangan ya, itu sama jumlahnya dijumlahkan dikali dengan A ya, dikali dengan A dan X ya, nih ya di persamaannya ini. Nah, kok hilang. Nah, jumlah Y, jumlah penjualan ini kan sum ini kan jumlah ya, jumlah penjualan di tahun selama 5 tahun belakang ya. Ini berarti jumlah tahunnya, bisa aja dia 6 tahun 7 tahun segala macam ya. N nya berapa? Berarti N nya jumlah ya, maaf, N nya berarti 5 nih kan, N nya 5 tahun kan, 5 tahun 10B dan jumlah daripada ini ya yang di sebelahnya berapa. Nah, jumlah X nya ini yang ini 10 ini dari sini, dari jumlah ini. Kalau 5 ini adalah jumlah tahun, jumlah data yang kita ambil. Kalau ini adalah jumlah dari X nya ini, tambahan dari ini ya, 1 tambah 2 sama 3 sama 4 sama dengan 10B, dan semuanya ini dikali 2 ya, dikalikan 2 ya, dikalikan 2 dapatlah angka sekian sebelah sini. Nah, persamaan 2 kalau kita lihat adalah seperti ini, yang jumlah ini ya, XI dikali YI sama dengan ini ya, yang ini persamaan keduanya, dapatlah angka ini 5.454 dari sini. Terus 10A dari mana? 10A diambil dari sini lagi ya, 10 diambil dari sini dan 30B dari sini ya, 30 dari sini, dan ini cukup dikali dengan 1. Hasilnya ini dapatlah dikurangi ya, hasilnya dikurangi dapatlah angka minus 612 dan dapatlah angka minus B. Dari sini kita bisa menentukan B itu berapa. B itu sama dengan 61.246 ya sebenarnya. Nah, kalau sudah ketemu B gampang, kita tinggal cari A-nya aja ya. A-nya berapa ya, kita ambil salah satu aja dari sini ya, 48846 ini kita ambil, kita cari berapa A-nya, maka kita masukkan ke dalam B-nya, setelah angka, terus kita bagi di sini ya, bagi, maksudnya kita kurangi ya, karena ini tambah masuk sini jadi dikurangi ya, dikurangi A sama dengan 366.670. Nah, Y-nya berapa? Y-nya berarti sama A ditambah B dikali X ya, A ditambah B dikali A ditambah B dikali X, A tambah plus BX gitu ya. Kalau kita lihat rumus yang awalnya, Y sama dengan A BX. Nah, hasilnya adalah kalau kita lihat, tinggal dimasukkan X-nya berapa berarti kan. Nah, kita lihat X tahun 2020, kalau yang kanan yang tanya adalah tahun 2021, kita lihat X 2021 berapa. Kalau 2020 adalah 4, berarti 2021 adalah 5. Kita masukkan angka 5 di sini. Kalau 2021 adalah 5, berarti 2022 adalah 6.
dapatlah angka seperti itu ya, 671.805 untuk 2021 dan 733.000 untuk 2022 ya. Gampang insyaallah ya, gampang insyaallah ya. Soalnya bisa dipahami ya, ini X nya ya, bisa dipahami di sini ya. Terus sekali lagi, angka ini hanya prediksi, angka ini hanya prediksi ya, angkanya bisa di bawah ini, bisa di bawah ini, atau bisa di atas ini ya. Kalau kita lihat kecenderungannya 2021 penjualan 2020 dan 2021 emang cenderung meningkat. Kalau ini 612.000, kalau ini 671.000 ya. Artinya kalau kita mengacu pada data historis yang lalu, kita di tahun depan itu harusnya mampu menjual 671.895. Jadi bagian produksi, bagian pemasaran itu harus siap memproduksi sebanyak ini ya, harus siap memproduksi sebanyak ini ya. Jadi nggak ini ya, nggak ngawang-ngawang gitu ya. Sama aja lah kita produksi kayak tahun lalu gitu kan. Padahal kita punya tren yang terus meningkat seperti itu. Nah, trennya bisa jadi menurun ya, bisa jadi menurun. Nggak selalu meningkat ya, bisa jadi menurun, bisa meningkat ya. Oke, selanjutnya ini metode momen. Nah, yang metode terakhir akan kita pelajari dari metode matematis ini adalah namanya metode least square ya, least square. Kalau ini sama kayak tadi, hampir mirip kayak semi average, jadi dasarnya berada di tengah data ya. Kalau datanya genap, maka skor X nya adalah min 3, jadi dia harus, kalau genap dia X nya itu ganjil. Sedangkan kalau ganjil, ininya akan menjadi genap ya. Jadi bukan genap ya, kalau datanya ganjil maka skornya adalah ini ya, 21,01. Ini mirip kayak yang average tadi ya, mirip kayak average ya, mirip sama average. Cuman sekali lagi, least square itu tidak ada pembagian kelompok, itu bedanya aja ya. Jadi kalau least square, perbedaan dengan semi average itu tidak ada pembagian kelompok ya. Kalau least square langsung ya, satukan. Contoh ini, contoh penjualan jajanan ya. Nah, tadi saya bikin ini lagi pengen makan pempek, jadinya saya bikin pempek ya, nggak apa-apa ya. Jadi misalnya buatlah dengan metode least square, buatlah forecast 9 tahun 2021. Nah, ini karena datanya adalah ganjil ya, sekali lagi kalau datanya ganjil berarti kita pakai min 2, min 1, 0, 1, 2 gitu kan. Tapi kalau datanya nanti ternyata data yang kita punya adalah genap, berarti yang 2016 itu artinya min 3, min 1, terus ada 1, 3, 5 gitu ya, 3, 5. Itu kalau datanya genap ya. Ini karena kalau datanya ganjil, kita pakai yang tadi ya, nih ya, 0 ya, ini datanya ganjil 5 ya, datanya genap yang ini. Oke, nah ini tahun dasarnya terletak di tengah data, karena kalau di tengah-tengah berarti ada angka 0 di situ ya, ada angka 0 di situ ya. Ini lebih mudah digunakan pada data yang sifatnya ganjil ya, data yang sifatnya ganjil. Dari itu dijumlahkan, penjualannya dijumlahkan, dapatlah jumlah pendapatan Y ya. Terus X nya itu juga dikali 2, semua X nya dikali 2, semuanya X nya dikali 2, terus X nya juga dikali dengan Y ya, X nya dikali dengan Y, dapatlah angka ya, ini 6.720. Penjualannya adalah Y ya, penjualan adalah Y ya, 670 dikali dengan X dapatlah 13.000 ya, 500 negatif dan seterusnya, dijumlahkan dapatlah angka 3.090. Nah, dengan persamaan tadi, ini sama ya, persamaan tren itu rumusnya Y sama dengan A plus B X gitu ya, plus BX. Jadi jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah data yang ada. Kalau ini ada 5 tahun berarti dibagi 5, dapatlah data per tahun. Itu rata-rata pendapatan per tahun adalah 760. Sedangkan dibagi 2 dapatlah angka 3.708. Ini kayaknya salah datanya ini ya, harusnya dibagi 10 ya, itu ya, 308 ya. Oh maaf, ini salah ya, ini bukan dibagi, maaf nih, ini bukan dibagi 5 tapi dibagi 10 ya, harusnya dibagi 10 nih. Jadi karena jumlah X2 itu adalah ini ya, 10
jumlah X2 nya 10, jadi harusnya dibagi 10 ya. Dapatlah angka 378. Jadi yang 380 ini dibagi dengan ini ya, dibagi dengan ini. Ini juga salah ini ya. Ini bukan 760 ini. Ini harusnya 7638 ini ada di sini ya. Ya, jadi ini yang ini maaf ya. Sharing kali aja biar tidak keliru. Aja ya. Yang ini ya, jadi yang ini angkanya adalah 7638 hasilnya ya, harusnya ya. Itu kayaknya seperti itu. Saya kehapus di ini ya, di powerpointnya. Sedangkan yang ini bukan dibagi 5 tapi dibagi 10, dibagi 10 bagi 10 ya. Ya. Ini ya. Jadi yang satu adalah ini, satunya dibagi 10. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 7638 ditambah 308, dapatlah angka ini 6882 di tahun 2016 gitu kan. Coba kita lihat data sebelumnya ya. Tahun 2016 benar angka situ. Ternyata beda ya. Kan tahun 2016 angkanya adalah 6750. Sedangkan ya, hasil forecast kita itu adalah 6882. Artinya lebih tinggi 100 ya. Bukan 100, lebih tinggi lebih kurang 82 ya. Lebih tinggi kira-kira dari 82 ini lebih ya. Kira-kira 122 ya kalau salah. 132 ya. Lebih tinggi 132. Yang 2017 juga sama. Kalau kita lihat sebenarnya adalah 7470. Ternyata forecast kita adalah 7260, artinya lebih kecil ya, lebih kecil. Nah itulah saya bilang ini adalah forecast itu ramalan, bisa lebih tinggi, bisa lebih besar. Ini hanya acuan aja. Jadi pihak dari manajemen bisa menentukan, oh kira-kira saya mampu deh di tahun yang selanjutnya ini, katakanlah 2021 forecastnya itu 8772. Kalau kita lihat tahun 2020 itu 8280 penjualan kita, forecastnya 8354, artinya forecastnya lebih besar daripada angka realnya gitu kan, lebih besar. Berarti kalau dari sisi manajemen melihat kalau forecastnya lebih besar 8772, kira-kira saya bisa jual di kisaran antara 8445 sampai 8600 seperti itu, karena melihat forecastnya ternyata lebih rendah gitu. Ini akan menjadi acuan ya, akan menjadi acuan. Jadi kalau orang nggak punya acuan sama sekali itu kan bingung, dia akan jual misalnya 6.000, 4.000 tanpa ada acuan jelas. Kalau ini kan ada acuannya, oh angkanya segini, jadi kira-kira angka yang mendekati ini berapa, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan untuk pertanyaan pemahaman ini silakan teman-teman jawab sendiri di rumah masing-masing, berapa nilai penjualan di tahun 2022 dan 2025 ya, berdasarkan soal yang sama tadi ya, untuk pemahaman aja. Demikian saya kira cukup ya, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan, bisa dikerjakan di rumah juga yang terkait passion ini. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Dan ini sekali lagi saya sampaikan, manusia hanya merencanakan, tapi tetaplah Allah Ar-Razzaq yang Maha Kuasa untuk menentukan ya. Kita merencanakan 8.000 penjualan, tiba-tiba Allah memberikan kita rezeki 10.000 gitu kan. Atau kita merencanakan penjualan ternyata kayak hotel gitu kan, pariwisata kan lagi rame-ramenya orang suka wisata, tiba-tiba corona itu kan langsung unblock tuh industri pariwisata dan lain-lain. Demikian materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.